Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman yang saya banggakan, hari ini kita akan belajar materi terakhir untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebelum teman-teman mengikuti kuliah saya pada hari ini, saya sudah memberikan referensi video untuk teman-teman tonton terlebih dahulu di description box. Video tersebut berasal dari channel Kok Bisa Tanda Tanya, akan seperti apa sains jika tanpa etika. Teman-teman perlu untuk menonton terlebih dahulu supaya bisa memahami secara komprehensif materi pada hari ini. Baik, kalau begitu setelah teman-teman melihat, kita akan langsung mulai ke materi kuliah. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ikut capaian pembelajarannya. Mengalami kemajuan yang pesat dan selalu bersentuhan dengan nilai budaya dan juga nilai agama. Kunto Wijoyo, beliau adalah seorang budayawan, beliau mengkategorikan menjadi dua, kebenaran dan kemajuan. Kebenaran itu bersifat non-kumulatif atau tidak bertambah, tidak berkembang dari waktu ke waktu, sebagai contoh agama dan filsafat. Kita tahu bersama ya bahwa kajian-kajian atau isi dari agama itu tidak pernah berubah dari zaman dulu sampai dengan sekarang, bahkan mungkin juga ke depannya. Berbeda dengan agama dan filsafat, ada yang namanya kemajuan. Kemajuan ini bersifat kumulatif atau bertambah atau berkembang dari waktu ke waktu. Sebagai contoh, fisika, kedokteran, dan teknologi. Sebagai gambaran di ilmu kedokteran, mungkin teman-teman di sini ada yang pernah mengetahui ibunya atau kakaknya atau saudara mengalami kehamilan. Nah, zaman dulu orang yang hamil itu diperiksa menggunakan tangan. Jadi hanya diperiksa bagian perut bawahnya untuk melihat posisi bayinya apakah sudah pas, apakah kemudian air ketubannya cukup dan sebagainya. Lalu seiring dengan perkembangan kedokteran muncul yang namanya USG. USG pun kalau kita melihat sekarang semakin berkembang ya teman-teman. USG yang tadinya hanya bisa memperlihatkan berwarna hitam dan putih ya, memperlihatkan organ-organ apa saja yang sudah ada, apakah air ketubannya cukup atau tidak. Bahkan sekarang ada yang namanya USG 4D, di mana kita bisa melihat wajah dari bayi atau janin lah yang ada di dalam perut seorang ibu. Kita bisa lihat bentuk hidungnya, bentuk mukanya, dan sebagainya. Itu adalah tanda bahwa ilmu kedokteran mengalami kemajuan dari waktu ke waktu. IPTEK memiliki relasi dengan nilai budaya dan agama. Di sini saya menjelaskan ada 3 relasi. Yang pertama adalah human religious, artinya IPTEK bergayut dengan nilai budaya dan nilai agama. Sebagai contoh misalnya, teman-teman mungkin kalau dulu teman-teman mengaji ke masjid atau mungkin melakukan kebaktian ke gereja, teman-teman misal harus membawa Al-Quran atau membawa Injil, berbentuk buku lah seperti itu. Namun zaman sekarang kita tidak perlu membawa buku, membawa Al-Quran atau bahkan membawa Injil ketika kita mau beribadah. Kita tinggal cukup mendownload di handphone kita melalui App Store atau Play Store, kita bisa langsung mengakses atau membaca Al-Quran, Injil, maupun kitab-kitab lainnya. Itu adalah tanda IPTEK bergayut dengan nilai budaya dan nilai agama. Jadi saling mensupport lah seperti itu, memudahkan kita lah untuk beribadah. Yang kedua, nilai budaya, agama, dan IPTEK ini saling tidak berhubungan satu sama lain, atau bisa dikatakan sebagai sekuler. Kalau teman-teman sudah menonton video Kok Bisa yang tadi saya sampaikan, teman-teman akan melihat di bagian akhir, ada seorang tokoh yang bernama J. Oppenheimer. Beliau adalah penemu bom atom. Beliau menyesali apa yang dia temukan ternyata malah menghancurkan sebuah peradaban. Nah, ini adalah contoh di mana IPTEK itu tidak bergayut lah atau tidak bersama dengan nilai budaya dan agama. Yang harusnya IPTEK itu bisa mensupport, bisa kemudian memfasilitasi, membuat lebih mudah hidup kita lah seperti itu, namun ternyata malah menghancurkan sebuah peradaban seperti yang terjadi di Hiroshima dan Nagasaki di tahun 1945 saat Sekutu menyerang Jepang seperti itu.
Kemudian yang ketiga, ada yang namanya semi-sekuler, artinya nilai budaya, iptek, dan agama, walaupun tidak terlalu kuat berelasi satu sama lain, namun masihlah ada perhatian, masihlah ada hubungan sedikit-sedikit. Artinya iptek mempertimbangkan pendapat atau seperti apa nilai budaya dan agama. Jadi ini adalah 3 relasi, iptek dengan nilai budaya dan nilai agama. Pancasila, ideologi Pancasila berperan sebagai leading principle dalam kehidupan ilmiah bangsa Indonesia, sehingga para ilmuwan Indonesia tetap berpeluang untuk mengembangkan profesionalitasnya, tapi tidak boleh mengabaikan nilai ideologis yang bersumber dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Sehingga perlu diperhatikan, pengembangan iptek sangat didukung, namun jangan sampai kita melupakan nilai-nilai ideologis yang ada di dalam Pancasila yang dianut oleh bangsa Indonesia. Konsep Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan. Pertama, setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Artinya, iptek berkembang secara otonom sendiri, namun dalam perjalanannya, pelaksanaannya harus dilakukan adaptasi dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, iptek harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Artinya, keterlibatan nilai-nilai Pancasila bisa dikatakan dalam posisi yang tarik ulur atau dapat dipertimbangkan sebatas yang memang dianggap layak atau cukup untuk dilibatkan. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek itu sendiri. Artinya, sebagai pengendali agar iptek tidak keluar dari cara berpikir dan bertindak bangsa Indonesia. Dalam pengembangan iptek, tentu harus ada yang namanya aturan main yang harus disepakati oleh para ilmuwan sebelum ilmu itu dikembangkan. Namun, aturan itu harus mengikuti perkembangan iptek agar tidak menghambat perjalanan pengembangan iptek itu sendiri. Pancasila sebagai rambu normatif hanya sebagai pengingat lah ya, sebagai pengingat, sebagai kemudian pembatas agar ketika kita mau mengembangkan sesuatu tidak akan keluar jalur, tidak akan malah merugikan bangsa Indonesia itu sendiri. Yang terakhir, yang keempat, setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang dikenal sebagai indigenisasi ilmu atau mempribumikan ilmu. Yang keempat ini menjadikan Pancasila sebagai paradigma ilmu, sebagai cabang ilmu pengetahuan yang kemudian dikembangkan. Kenapa kemudian ada urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu? Sini saya menunjukkan 2 gambar ya teman-teman, 2 gambar tapi ada 4 gambar. Jadi iptek itu bisa kita katakan seperti pisau bermata 2. Satu sisi bisa memberikan kemudahan untuk memecahkan berbagai persoalan hidup. Seperti yang saya kutip di sini, gambar ini adalah drone ya. Drone digunakan untuk proses pemupukan, bahkan dalam perkembangannya drone pun nanti mungkin bisa digunakan untuk proses penanaman. Sehingga teman-teman di sini, mahasiswa Instiper, harus juga bisa menggunakan atau mengoperasikan drone untuk menunjang nanti di dunia bekerja, seperti itu. Dan dengan adanya drone di dalam ilmu pertanian seperti ini tentu pasti lebih memudahkan ya, lebih memudahkan dalam proses pemupukan, efisien waktu, dan kemudian mungkin juga lebih hemat ya dari segi SDM kalau biasanya kan menggunakannya cara-cara tradisional. Di sini saya juga melihat sepertinya kalau misalnya ini adalah traktor ya, tapi ini saya mengambil foto mungkin di daerah di dunia barat lah atau di Eropa atau Amerika. Ini adalah gandum, jadi kalau teman-teman mengamati zaman dulu, kalau petani setelah mereka menanam, terus memanen, mereka akan memisahkan antara kulit dan biji beras itu kan menggunakan cara tradisional. Mungkin kalau dulu awal-awal petani akan memukul-mukul gabah hingga lepas ya antara biji dengan kulit. Dalam perkembangannya, kalau teman-teman mengamati di sawah, nanti teman-teman bisa melihat ada alat gitu ya dengan diesel, disokong oleh diesel, dimasukkan gabahnya kemudian akan keluar. Nah,
Sekarang jauh lebih berkembang lagi, jadi begitu dipanen langsung bisa diolah dan bisa langsung keluar bijinya. Jadi tidak perlu banyak proses yang harus dilewati. Nah ini kalau kita melihat sangat memudahkan berbagai macam persoalan hidup seperti itu, lebih efisien waktu, lebih efektif dan sebagainya. Namun di sisi lain, iptek juga bisa membunuh, bahkan memusnahkan peradaban manusia. Ini saya mengambil foto bom atom ya, setelah bom atom di Hiroshima. Pada saat itu tidak hanya manusia saja yang harus meregang nyawa, namun bangunan, tanaman, semuanya juga hancur lebur lah seperti itu. Namun kita menghargai dan kita sangat saya juga cukup respect sih dengan kondisi Hiroshima dan Nagasaki sekarang. Dari video yang saya lihat, sekarang mereka sudah jauh lebih baik, bahkan pertanian itu sangat berkembang seperti itu. Dan yang kedua ini saya mengambil foto pada saat kebocoran nuklir di Jepang. Saya lupa tahun 2017 atau 2018, dan ini mengakibatkan harus dievakuasi ya sebuah kota. Dan kalau kita berbicara soal nuklir di Indonesia pun ini masih menjadi kontroversi ya teman-teman, karena kita juga masih ada rasa ketakutan dan mungkin peristiwa yang terjadi di Jepang pada saat kebocoran salah satu stasiun nuklir ini menjadi alarm lah, menjadi alert juga untuk kita kemudian memikirkan kembali keberadaan nanti PLTN misalnya di Indonesia. Nah, ini adalah contoh iptek ibarat berpisau bermata dua. Satu sisi bisa memecahkan persoalan hidup, di sisi lainnya bisa membunuh atau bahkan memusnahkan sebuah peradaban manusia. Kenapa penting Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu? Pertama, pluralitas nilai yang berkembang seiring dengan kemajuan iptek dapat menimbulkan perubahan cara pandang manusia tentang kehidupan. Hal tersebut membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Betul ya, kemajuan iptek, kemudian kalau teman-teman di sini menggunakan sosial media, mungkin pernah mendengar yang namanya hustle culture, di mana orang zaman sekarang tuh semua serba sibuk, semua ingin terlihat sibuk, terlihat produktif, dan kadang kita jadi lost control lah teman-teman. Bahkan tidak sedikit yang mengalami mental breakdown atau kemudian kesehatan mentalnya terganggu. Nah, kita bisa menggunakan Pancasila sebagai bahan renungan dan refleksi kita. Kita bisa merecall kembali apakah kemudian yang kita lakukan, yang kita kerjakan, atau dalam konteks ini pengembangan iptek yang mau kita lakukan, apakah memang cocok dengan Indonesia, apakah cocok dengan kebutuhan kita, apakah memang benar-benar akan kita butuhkan, sehingga tidak hanya Pancasila bisa kita gunakan sebagai bahan renungan dan refleksi kehidupan, tapi dalam pengembangan iptek pun kita bisa menggunakan Pancasila untuk kemudian menjadi pengingat lah, menjadi pengingat apakah kita benar-benar membutuhkan pengembangan iptek ini untuk Indonesia, agar jangan sampai kemudian kita menjadi J. Oppenheimer yang lainnya, di mana dia menyesali ternyata yang dia temukan, yaitu bom atom, justru malah menghancurkan atau menghilangkan sebuah peradaban manusia. Yang kedua, kita tahu ya bahwa perkembangan iptek itu didominasi oleh negara-negara barat dengan politik global yang juga ikut mengancam nilai-nilai khas Indonesia seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, dan musyawarah. Sehingga kita juga perlu orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai global yang tidak sesuai dengan nilai Indonesia. Kemajuan iptek adalah hal yang baik dan bagus ya teman-teman. Kita bisa tahu apa yang terjadi di belahan dunia lain hanya dengan mungkin scroll lewat handphone kita atau lewat laptop kita dengan jaringan internet kita seperti itu. Namun kadang ketika kita tidak kemudian menyaring atau menangkal, kita bisa terpengaruh oleh nilai-nilai budaya barat yang mungkin tidak cocok dengan nilai-nilai Indonesia. Sebagai contoh misalnya ketika teman-teman mengutamakan nilai kalau zaman dulu gotong royong, nilai musyawarah, nilai bersama itu kan sangat kental ya di Indonesia. Sedangkan kalau kita lihat justru nilai-nilai individualitas, konsumerisme justru sekarang lebih banyak mewarnai anak-anak muda lah, generasi-generasi muda.
mereka jadi tidak acuh dengan sekitarnya, bahkan mungkin tidak peduli. Nah, ini yang perlu menjadi Pancasila kita gunakan sebagai penyaring dan penangkal agar kita tidak terjerumus terlalu dalam dengan nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai Indonesia. Kenapa Pancasila diperlukan sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK? Pertama, dampak negatif ya yang ditimbulkan oleh kemajuan IPTEK terhadap lingkungan hidup bisa membahayakan eksistensi hidup manusia pada masa mendatang. Kita perlu ingat dan sadari bahwa yang hidup di dunia itu tidak hanya kita saja, namun masih ada anak dan cucu kita yang membutuhkan bumi dalam situasi dan keadaan yang sehat. Kadang percepatan pembangunan dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat itu menjadi sebuah kartu hijau lah kemudian untuk dilakukan pembangunan. Namun tidak sedikit pembangunan itu dilakukan secara tidak terkontrol, tidak terhitung dampak negatif, dampak lingkungannya dan sebagainya. Saya memberikan contoh misalnya penggalian tambang batu bara, minyak besi yang tanpa perhitungan, pembangunan perkebunan sawit di Kalimantan, Sumatera, Papua tanpa batas, penggunaan teknologi canggih yang tidak ramah lingkungan bisa mempercepat kerusakan lingkungan. Pembangunan itu baik ya teman-teman, pembangunan itu juga dibutuhkan oleh kita manusia. Namun kita harus mengontrol, kita tidak boleh egois, kita tidak boleh memaksakan, kita tidak boleh kemudian dengan dalih ya kita butuh dan inti harus, tapi ternyata malah justru mengorbankan kehidupan masyarakat di masa mendatang, itu tidak boleh. Jadi pembangunan nggak apa-apa, yang penting jangan kemudian tidak terkontrol, apalagi justru malah menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. Kedua, kemajuan IPTEK menggantikan segala sesuatu hal, mempengaruhi cara berpikir masyarakat menjadi pragmatis, yang rentan menggantikan peran leluhur kepribadian manusia Indonesia seperti sifat sosial, humanis, religius, dan digantikan sifat individualis bahkan sekuler. Ini tadi sudah saya sempat singgung, kita bisa lihat ya kemajuan IPTEK itu sangat ini ya teman-teman, sangat memudahkan hidup kita. Sebagai contoh proses yang paling sederhana saja saat kita mau makan. Zaman dulu, zaman mungkin nenek kakek kita atau orang tua kita, sebelum mereka mau makan, mereka harus cari kayu bakar dulu, menghidupkan api dulu, kemudian menyiapkan beras tadi dengan cara yang saya sebutkan, misalnya harus memisahkan gabah dengan biji dengan kulit dulu, dan dimasak, didandang, dan sebagainya, ditunggu. Mau makan itu prosesnya lama. Kalau sekarang kita tinggal buka handphone, ada GoFood, GrabFood, ShopeeFood, dan food-food yang lainnya. Di satu sisi kita menjadi sangat dimudahkan lah, praktis gitu loh. Kita bisa menggunakan waktu itu untuk mengerjakan yang lain. Namun di sisi lain, kadang itu jadi membuat kita tuh teman-teman, lupa dengan sense of, mungkin kalau kita sesekali memasak, justru itu bisa menjadi self-healing kita. Dengan sesekali kita berproses mengambil bahan-bahan segar di belakang rumah kita yang kita tanam sendiri, itu juga menjadi self-healing. Sedikit refleksi yang mungkin bisa kita gunakan bersama ya. Saya akan bercerita sedikit bahwa nenek saya sendiri dulu meninggal di usia 98 tahun. Kondisi beliau sehat, teman-teman, di usia 98 tahun, namun memang meninggal karena ya sudah tua dan mungkin sudah waktunya. Namun yang menjadi bahan renungan dan refleksi saya adalah di usianya beliau yang 98 tahun, beliau tidak pernah masuk rumah sakit, alhamdulillah, beliau tidak ada sakit bawaan apapun, dan kalau saya merenungkan kembali dan melihat bagaimana beliau hidup zaman dulu, pada saat beliau masih hidup, saya bisa katakan sangat luar biasa. Beliau suka sekali jalan, beliau makan itu hanya makanan-makanan yang sehat, menghindari gula dan sebagainya. Dan beliau bisa hidup sampai umur 98 dengan kondisi sehat tanpa harus ke rumah sakit adalah sebuah hasil lah dari gaya hidup yang beliau terapkan. Nah, ini menjadi teman-teman, menjadi refleksi lah bagi kita yang mungkin anak-anak zaman muda sekarang ya, saya sendiri juga sih sebetulnya, kita tuh kadang karena situasi IPTEK tadi lah, situasi perkembangan teknologi yang sangat cepat memudahkan kita untuk hidup, makan, mau pergi kemana tuh gampang lah seperti itu, kita jadi agak lupa lah dengan memperhatikan kondisi kesehatan kita seperti itu. Jadi kita bisa lihat anak-anak muda zaman sekarang justru malah lebih sering sakit,
bahkan banyak yang meninggal di usia muda, selain memang karena takdir, namun juga karena gaya hidup yang dijalankan, makan makanan tidak sehat, jarang bergerak, lebih banyak rebahan, lebih banyak menghabiskan waktu tanpa bergerak seperti itu. Nah, ini menjadi refleksi juga, jangan sampai kemajuan iptek justru malah membuat kita jadi malas bergerak, membuat kita malas untuk kemudian berolahraga dan lain-lain sebagainya, sehingga ini menjadi titik penting ya. Jadi jangan kemudian kita terhanyut ke dalam cara berpikir yang pragmatis, yang simpel, yang praktis, tapi kita tetap harus sekali-sekali lah memaknai hidup, merefleksikan, bergerak, agar kemudian kita tidak terhanyut dalam kondisi yang tadi saya ceritakan di awal, tapi justru tetap pada kondisi prima seperti ya mungkin almarhumah nenek saya pada saat beliau bisa hidup sampai 98 tahun dalam kondisi yang sehat. Ini juga menjadi pengingat untuk saya dan juga teman-teman sekalian. Yang ketiga, nilai-nilai kearifan lokal menjadi simbol kehidupan berbagai daerah mulai digantikan dengan gaya hidup global. Gotong royong dengan individualis, sikap bersahaja, gaya hidup bermewah-mewahan, konsumerisme, solidaritas digantikan dengan semangat individualis, musyawarah mufakat digantikan dengan voting. Ini kenyataan yang terjadi dan tidak bisa kita elakkan ya teman-teman. Sedikit refleksi lagi, dulu waktu saya masih kecil, saya masih ingat terkadang saya masih membantu ibu saya yang mereka ketika misal ada tetangga ya, ketika ada tetangga yang punya hajat atau punya acara, kita tetangga itu akan saling bantu, entah itu bergantian waktunya atau kemudian kita bisa misalnya hari H pelaksanaan kita akan membantulah di situ, membawakan makanan keluar, membantu memasak dan sebagainya. Itu adalah contoh budaya gotong royong yang dulu masih ada. Selain itu, mungkin selain hajatan, kalau kita saling membantu, kerja bakti di hari Minggu dulu masih sering saya lakukan. Ketika ayah saya kerja bakti di luar, terus kemudian ibu saya bersih-bersih di depan rumah, saya dengan saudara-saudara suka sekali membantu, sehingga kita bersosialisasi, kenal dengan tetangga sebelah dan sebagainya. Namun kalau kita lihat saat ini, sekarang semua serba individualis. Bahkan kalau kita mau bersih-bersih, kita tinggal sewa orang untuk bersih-bersih, bahkan kadang kerja bakti pun nggak ada. Mungkin kalau di kampung masih ada ya, tapi kalau kita katakanlah kita bicara di klaster, atau bahkan di perumahan elit, semuanya sudah ada yang mengerjakan. Bahkan kadang kita tidak kenal tetangga sebelah kita, atau bahkan teman-teman di sini ngekos di sebuah kos, bahkan nggak kenal dengan tetangga sebelah. Padahal tetangga sebelah ini yang akan bisa membantu kita ketika dalam kondisi yang kritis, ya walaupun kan sekarang sudah ada HP Bu, kita bisa kemudian menghubungi teman yang jauh, ya bisa saja dalam kondisi kritis kita tidak bisa memegang HP, ya tetangga itulah yang bisa membantu kita. Bayangkan kalau kita tidak kenal, ya mungkin kita tidak akan terbantu lah seperti itu. Terus kemudian sikap-sikap hidup bermewah-mewahan, kita bisa melihat zaman sekarang tuh melalui sosial media, Instagram, TikTok, kita bisa lihat orang itu menunjukkan gaya hidupnya, ada yang bermewah-mewahan, ada yang biasa saja. Nah, yang menjadi berbahaya adalah ketika kita melihat orang yang hidup bermewah-mewahan, yang memang dia mampu, terus kita yang belum mampu atau kita belum saatnya, kita mau ikut-ikutan, terus kita memaksakan, akhirnya kita misal bohong ke orang tua, atau bahkan kita terlilit pinjaman online, itulah yang berbahaya. Sehingga konsumerisme, gaya hidup bermewah-mewahan, ini juga harus kita antisipasi. Kita harus kembali lagi, menyadari lagi, merefleksi lagi, apakah kita butuh dan perlu untuk mengikuti gaya hidup itu atau tidak. Nah, ini menjadi, Pancasila itu menjadi menjadi bahan renungannya lah, menjadi bahan refleksinya, mengingatkan kita lah, apakah kita perlu, apakah kita harus, apakah sebaiknya seperti apa, seperti itu. Sumber historis, dasar hukum ya, dasar hukum dari Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi tentu saja tercantum di alinea keempat pembukaan UUD 1945. Di bagian mencerdaskan kehidupan bangsa, frasa mencerdaskan kehidupan bangsa mengacu pada pengembangan iptek melalui pendidikan, dan pelaksanaannya pun haruslah berdasarkan pada Pancasila. Sumber historis pada awal kemerdekaan kita tahu bersama ya, sejarah Indonesia kita pada saat itu masih dalam situasi yang mungkin tidak dalam kondisi yang sangat damai lah, karena memang
Pada saat awal kemerdekaan, kita bahkan masih sempat diserang lagi oleh Belanda melalui agresi militer, atau mungkin ada juga serangan dari dalam negeri yang dilakukan oleh PKI, seperti itu. Sehingga pada saat awal kemerdekaan, pengembangan iptek itu belum terlalu banyak dibicarakan, karena para pendiri negara kita sedang fokus ya membangun negara, menata negara, apalagi kalau kita melihat rakyat Indonesia pada saat itu lebih banyak yang miskin dan bodoh, karena penjajahan yang sangat lama dan kalau teman-teman membaca sejarah, tidak banyak ya akses yang diberikan kepada masyarakat Indonesia pada saat itu untuk mendapatkan pendidikan, sehingga pengembangan iptek itu belum terlalu banyak diperhatikan. Namun dalam pidatonya Bung Karno pada dalam rangkaian kuliah umum Pancasila Dasar Falsafah Negara 1 Februari 1959, sebagaimana dikutip oleh Rektor UGM Sofyan Effendi, Bung Karno menyatakan bahwa Pancasila sebagai blueprint, sebagai cetak biru bagi setiap pemikiran dan tindakan bangsa. Kalau tidak, maka akan terjadi kemunduran dalam pencapaian keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa berarti dalam pengembangan iptek pun Pancasila menjadi dasar ya, dasar pemikiran dan dasar tindakan bangsa. Seperti itu. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu diungkapkan oleh Prof. Notonegoro. Beliau menyatakan bahwa Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam usaha iptek untuk dipergunakan sebagai asas dan pendirian hidup, sebagai suatu pangkal sudut pandangan dari subjek ilmu pengetahuan dan juga menjadi objek ilmu pengetahuan atau hal yang diselidiki. Sebagai pedoman berarti menjadi rambu normatif dalam tindakan dan pengambilan keputusan ilmiah. Prof. Notonegoro menjabarkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika ilmiah. Sila ketuhanan yang Maha Esa melengkapi iptek dengan menciptakan perimbangan antara yang irasional dan rasional, antara rasa dan akal. Sila pertama ini menempatkan manusia dalam alam semesta sebagai bagiannya. Jadi manusia adalah bagian dari alam semesta, bukan sebagai pusat dan tujuan. Kita memiliki tanggung jawab sosial dan intergenerasional dari ilmuwan dan teknologi. Ini sejalan dengan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa kita hidup di dunia ini bukan hanya kita saja, namun masih ada anak cucu kita yang masih membutuhkan bumi dengan keadaan yang baik dan sehat. Sehingga jangan sampai karena keegoisan kita untuk menerapkan sebuah iptek yang kita rasa akan sangat bermanfaat untuk generasi kita, justru malah bisa mengorbankan generasi yang berikutnya. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab memberi arah dan mengendalikan iptek. Iptek dikembangkan ke fungsinya semula, yaitu untuk kemanusiaan. Mungkin juga sejalan dengan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa jangan sampai hal yang kita temukan, hal yang kita kembangkan justru malah bisa membuat kehancuran peradaban seperti yang mungkin tidak sengaja dilakukan oleh J. Oppenheimer ketika beliau membuat bom atom, seperti itu. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia melengkapi universalisme dan internasionalisme dalam sila-sila yang lain, sehingga suprasistem tidak mengabaikan sistem dan subsistem di bawahnya. Aspek universal dan lokal harus dapat hidup secara harmonis dengan tidak saling merugikan. Ini menjadi pengingat bagi kita, sebagaimana tadi yang saya sampaikan juga, bahwa pengembangan iptek itu justru cenderung ke dunia barat. Nah, kita tetap perlu memperhatikan apakah daerah membutuhkan pengembangan iptek yang mau kita lakukan, apakah Indonesia benar-benar butuh terkait dengan itu, sehingga kita perlu mengkoordinasikan tidak hanya kepentingan nasional, namun juga kepentingan daerah. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengimbangi autodinamika iptek, serta mencegah teknologi berevolusi sendiri dengan leluasa. Sehingga percobaan, penerapan, penyebaran iptek itu harus mencerminkan semangat demokratis dan perwakilan rakyat. Harus dapat memusyawarahkannya sejak dari kebijakan penelitian sampai ke penerapan massal dan hasil-hasilnya. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan di sini yaitu pengembangan, pengajaran, penerapan iptek, juga harus menjaga keseimbangan antara individu dan masyarakat. Jadi, jangan hanya kemudian kita berfokus memfasilitasi individu-individu saja, tanpa memperhatikan apakah yang diteliti akan bermanfaat bagi masyarakat. Termasuk kita juga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat untuk bisa mengembangkan kemampuannya, ilmu pengetahuan dan teknologinya. Beberapa contoh penerapan Pancasila sebagai etika ilmiah.
terhadap hayat, persetujuan sukarela untuk eksperimen dengan penerangan yang cukup dan benar tentang guna dan akibatnya. Nah, mungkin kalau yang kedua ini saya bisa memberikan contoh. Kalau teman-teman ingat apa yang terjadi di tahun 2020 pada saat pandemi corona mulai masuk ke Indonesia, lalu kemudian kita mendapatkan saran atau masukan lah untuk kemudian melakukan vaksin. Kita bisa ingat bersama pada saat awal-awal itu kita masih sangat skeptis ya, kita sangat takut karena banyak sekali konspirasi-konspirasi dari vaksin yang mungkin diproduksi oleh beberapa negara lah seperti itu. Namun kalau kita melihat dan kita mengingat kembali, ada satu orang yang bisa kita katakan sebagai pemimpin ya, beliau berani kemudian untuk mengambil risiko menjadi salah satu pionir terdepan yang berani untuk disuntik vaksin coronavirus. Siapakah itu? Ridwan Kamil, Bapak Ridwan Kamil, mohon maaf, Gubernur Jawa Barat. Beliau berani untuk menjadi 1 dari 50 kalau tidak salah yang mencoba atau merasakan vaksin corona yang baru saja diproduksi dari kalau tidak salah negara Tiongkok kalau tidak salah. Di sini kita bisa melihat bahwa beliau sebagai pemimpin juga sebelum kemudian vaksin ini beredar ke masyarakat, beliau mau memastikan dulu apakah vaksin itu berbahaya atau tidak, apakah benar-benar bermanfaat atau tidak. Dan selain Pak Ridwan Kamil, kalau tidak salah ada 49 orang lainnya dan mereka juga setuju, sehingga sukarela ya, seperti yang ada di poin 2, mereka sukarela untuk kemudian menjadi subjek eksperimen. Tentu saja dalam mencoba vaksin tadi kan sudah dijelaskan efeknya apa, dampaknya apa, gunanya apa, akibatnya apa, sehingga para subjek yang mencoba tadi mereka tidak merasa kemudian dikerjain lah seperti yang kalau teman-teman melihat di video kok bisa yang saya linkkan di description box seperti itu. Yang kemudian yang ketiga, tanggung jawab sosial IPTEK ya harus lebih penting daripada pemecahan persoalan ilmiah. Yang keempat, pelestarian lingkungan melewati generasi. Artinya, ya tadi yang saya sampaikan, jangan sampai karena ambisi kita untuk menemukan suatu hal yang mungkin akan berguna, akan kita gunakan untuk generasi kita sekarang, tapi ternyata yang berguna itu justru bisa merugikan generasi yang akan datang. Sehingga perlu kita perhatikan apa yang mau kita teliti, apa yang mau kita buat, tidak bermaksud sebagai pembatas, namun sebagai pengingat Pancasila itu. Pengembangan IPTEK terlebih dahulu menyangkut manusia haruslah selalu menghormati martabat manusia. Sebagai contoh, saya menuliskan di sini adalah rekayasa genetika. Mungkin sebagian kita, mungkin mirip dengan saya pada saat awal-awal saya belum belajar terkait dengan rekayasa genetika, saya memahami rekayasa genetika itu seperti cloning, teman-teman. Cloning babi, cloning monyet, dan sebagainya. Namun setelah saya mempelajari, khususnya rekayasa genetika pangan ya, kalau yang lain saya belum belajar terkait itu, ternyata makanan-makanan yang biasa kita konsumsi adalah hasil rekayasa genetika. Sebagai contoh misalnya semangka tanpa biji, jagung manis, jasuke yang mungkin teman-teman sering makan atau ada yang berjualan di dekat rumah atau di supermarket seperti itu, ternyata itu adalah hasil rekayasa genetika. Sehingga kita bisa melihat ya bahwa pengembangan IPTEK itu sudah sangat maju dan bahkan mungkin tanpa kita sadari kita juga sudah menggunakan itu gitu loh, yang awalnya mungkin kita agak skeptis dan takut terkait hal itu. Kemudian IPTEK harus bisa meningkatkan kualitas hidup manusia, baik sekarang maupun di masa depan, membantu pemekaran komunitas manusia, terbuka, terutama yang memiliki dampak langsung ya terhadap kondisi masyarakat. IPTEK juga harus membantu penciptaan masyarakat yang semakin lebih adil. Sumber sosiologis, di sini saya mencantumkan 2 gambar ya, ada penolakan dari masyarakat yang ini di tahun 2010, di Jepara ya, menolak adanya pembangunan nuklir kalau tidak salah. Kemudian ini ada pertambangan di Wadas seperti itu. Nah, kita bisa melihat ketika pengembangan IPTEK ini tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya masyarakat itu akan terjadi penolakan. Nah, maka kemudian ketika misalnya kita betul-betul nih mau mengembangkan IPTEK dan IPTEK itu tidak kemudian bertentangan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, maka penting untuk kita untuk mensosialisasikan ke masyarakat, menjelaskan manfaat, akibat, guna, dan sebagainya, supaya masyarakat tidak menolak ketika memang itu benar-benar sudah dipastikan memang bermanfaat dan tidak bertentangan dengan nilai ideologis
Pancasila, seperti itu. Yang ketiga, sumber politis. Kalau kita melihat di berbagai kebijakan, belum ada ya kebijakan khusus tentang ini. Hanya saja para presiden di setiap era, beliau pasti menyinggung Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, sehingga masih hanya bersifat apologis. Belum ada kebijakan yang secara khusus mensyaratkan pengembangan ITEK dengan menggunakan nilai-nilai Pancasila, seperti itu. Tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ITEK, kapitalisme ya, kapitalisme kan menguasai perekonomian dunia, termasuk Indonesia, sehingga ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ITEK itu kadang menjadi terbatas, karena ITEK itu hanya berorientasi pada kebutuhan pasar. Ini mau nggak mau, suka nggak suka kita sadar ya, bahwa kadang ya apa sih yang dibutuhkan masyarakat kemudian dibuat, dan kadang tanpa perhitungan tadi, resikonya dan sebagainya. Globalisasi menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan ITEK, sehingga Indonesia lebih banyak berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lain. Ini adalah suatu kenyataan, walaupun mungkin pahit ya teman-teman. Kadang kita hanya menerima barang-barang atau kemudian teknologi dari luar, sedangkan teknologi dalam negeri entah itu tidak berkembang atau tidak difasilitasi untuk berkembang. Itu menjadi koreksi juga sih untuk kita sebagai masyarakat Indonesia. Konsumerisme, tadi sudah saya jelaskan sedikit ya, menyebabkan Indonesia ini menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju. Dan Pancasila sebagai ITEK itu hanya pada taraf wacana, belum berada pada tingkat aplikasi kebijakan negara. Mungkin teman-teman di sini menyadari ya, beberapa waktu lalu sempat sangat heboh, banyak sekali produk-produk dari negara Tiongkok yang masuk ke Indonesia dengan harga yang sangat murah seperti itu. Dan apakah itu buruk? Ya tidak ya, karena banyak juga produk-produknya yang bagus. Namun akan lebih baik kalau kita sendiri bisa menciptakan produk yang seperti itu, yang memang buatan dalam negeri, yang kalau kita melihat ya, kalau kita mengkonsumsi produk dalam negeri kan berarti kita juga ikut meningkatkan devisa negara kita. Seperti itu. Jadi ini menjadi pengingat juga sih untuk kita dan teman-teman yang lain. Pragmatisme, tadi sudah saya sampaikan ya, bangunnya semua serba simpel, serba praktis, sehingga kita kadang jadi kehilangan dengan esensi, dengan makna, apa sih sebetulnya yang mau kita lakukan. Kita pokoknya hanya apa yang ada kita kerjakan, terus lepaslah seperti itu. Nah, itu adalah contoh tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Esensi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan, sila pertama memberikan kesadaran ya bahwa kita tuh hidup di dunia itu, kita sedang diberikan ujian oleh Tuhan, kita diperintahkan oleh Tuhan untuk berbuat baik ya, seperti itu, dan bukan membuat kerusakan di bumi, sehingga perlu ya tuntunan sikap pada kode etik ilmiah yang menjunjung tinggi keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga ilmuwan kalau dia mau mengamalkan kompetensi tekniknya, dia harus memang tujuannya adalah untuk kepentingan masyarakat, tidak boleh kemudian tadi ya menimbulkan kerusakan, dan itu adalah wujud syukur ya kepada Tuhan, seperti itu. Yang kedua, memberikan arahan universal maupun khas terhadap ilmuwan dan ahli teknik di Indonesia terkait dengan asas kemanusiaan atau humanisme, agar perlakuan terhadap manusia harus sesuai dengan kodratnya sebagai manusia. Jadi ya kita menghargai setiap pendapat, setiap peran lah para individu dalam pengembangan ITEK, termasuk ya tidak seperti yang ada di video, kita misal menggunakan manusia sebagai apa ya percobaan, namun kita tidak memperhatikan dampaknya. Kecuali kalau memang seperti yang dilakukan oleh Pak Ridwan Kamil dengan beberapa masyarakat, itu kan nggak apa-apa ya. Tapi jangan sampai kemudian kita mengulang sejarah seperti yang ada di video, yaitu penelitian tentang sifilis ya, yang tadinya hanya 6-8 bulan, malah jadi 40 tahun, dan itu tidak adil ya bagi para korbannya. Kemudian persatuan Indonesia, sinergitas ya antara individu dengan kelebihan dan kekurangannya agar menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi. Jadi kita bekerja sama lah, jangan hanya individu-individu saja, namun kita bekerja sama agar produktivitas juga lebih bagus lah seperti itu. Yang keempat, setiap warga negara punya hak dan kewajiban yang sama terhadap negara, wajib memberikan kontribusi ya sebesar-besarnya sesuai kemampuan untuk kemajuan negara. Dan ketika kemudian kita bekerja sama dalam pengambilan keputusan, kita harus
dengan semangat musyawarah dan mufakat, sehingga melibatkan semua pihak. Jadi kita tahu pendapatnya masing-masing, sehingga keputusan yang diambil tidak akan membuat sakit hati atau kekecewaan terhadap pihak lainnya yang mungkin pendapatnya tidak digunakan atau hanya menjadi sebuah pertimbangan. Yang kelima, tentu saja diusahakan agar tidak terjadi jurang atau gap ya kesejahteraan antara bangsa Indonesia, termasuk misalnya di perusahaan ya, jangan sampai kemudian para ilmuwan atau ahli teknik atau pekerja yang memajukan perusahaan itu kemudian diabaikan hak kesejahteraannya sebagai karyawan, dan juga perusahaan mengabaikan kelestarian lingkungan. Jadi harus tidak terjadi gap lah. Keadilan itu kan tidak hanya pada kita bisa berkembang, impact kita, tapi kita juga sebagai karyawan, misalnya kita bekerja di perusahaan, kita ditugasi untuk itu, hak kita itu juga kita terima, termasuk kita juga memberikan hak kepada bumi kita untuk selalu lestari lingkungannya, dan ini juga menjadi sebuah pertanggungjawaban kita, karena kita tidak hanya hidup sekarang, masih ada anak cucu kita yang akan hidup ke depannya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan di materi hari ini. Sekurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga dapat dipahami. Saya akan menuliskan pertanyaan diskusi di description box. Teman-teman bisa komen di link komen di bawah. Dan nanti akan bisa saya masukkan sebagai tambahan untuk nilai keaktifan. Terima kasih teman-teman. Saya akhiri kuliahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.